warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Tarigan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 3, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Senin 30 November, saya akan melaksanakan perekaman uji kinerja pada SMK Negeri 9 Medan untuk kelas 10 TKJ 4 bidang studi dasar desain grafis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk anak ibu semuanya kelas 10 TKJ 4. Kabarnya sehat semua, Nak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari penyakit, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya. Kita juga tidak lupa bersyukur, sehingga dalam kegiatan kita sehari-hari bisa kita laksanakan dengan baik, tidak terganggu ya. Ibu juga tidak lupa menyampaikan kepada anak ibu semua untuk selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan supaya kita selalu sehat, jauh daripada penyakit, apalagi di masa COVID pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi ibu tetap mengingatkan kalian untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak dimanapun kalian berada ya. Oke, sudah? Ya. Dan sebelum kita memulai untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa supaya kegiatan meeting kita bisa berjalan dengan lancar. Coba untuk doanya dipimpin dulu Ketua Kelas Fikar, silahkan. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ini ya, terima kasih Fikar sudah memimpin doa kita hari ini. Untuk anak ibu semuanya, untuk absensinya itu tetap diisi ya, jangan ada yang belum mengisi absensi. Sudah? Semuanya sudah mengisi ya? Sudah Bu. Ya, oke. Materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, di mana materi yang sebelumnya kan kita membahas mengenai tools yang ada di dalam toolbox ya. Masih ingat itu? Masih Bu. Masih Bu. Ya, kalau masih ingat kira-kira apa yang dibahas mengenai tools yang ada di toolbox? Shape tool Bu, shape tool. Ya, ada shape tool. Apa lagi? Polygon tool. Kemudian apa lagi? Banyak ya, ada text tool. Freehand pick tool. Ya, freehand tool, text tool banyak ya. Jadi itulah dia materi kita minggu lalu ya. Ibu rasa kalian semuanya masih ingat ya. Jadi untuk materi kita hari ini, untuk pertemuan kita hari ini itu di tanggal 30 November ya, Senin 30 November 2020. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai efek yang ada di Corel Draw. Sudah? Efek yang ada di Corel Draw inilah yang akan kita bahas, di mana dalam membuat objek Corel Draw, supaya tampilan daripada objek ataupun desain kita lebih menarik, kita membutuhkan yang namanya efek. Supaya dia tidak monoton ya, bisa dipahami ya, supaya lebih menarik. Sudah? Jadi kalau dia tidak ada menggunakan efek, maka gambarnya akan terlihat seperti gambar biasa saja. Makanya dia harus dibuat efek supaya gambar daripada desain kita menjadi lebih menarik ya, bisa dipahami ya. Bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi kita hari ini mengenai efek pada Corel Draw, ini Ibu akan mengirimkan ada soal pretest namanya pengetahuan awal. Coba nanti dibuka Google Classroom-nya. Ini akan Ibu kirim soal pretestnya. Silahkan langsung kalian jawab ya. Silahkan dibuka Google Classroom-nya dulu. Oke, coba silahkan diisi
di Google Classroom-nya ada soal pretest pengetahuan awal sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, sudah? Oke, ini kalau Ibu lihat mengenai nilai pretestnya, ini dari rata-rata nilainya Ibu lihat di sini rata-rata nilai 50. Ya, ini rata-ratanya 50, ini belum ada yang sampai nilai 100 ini saya lihat. Itu tidak masalah ya, artinya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa pretest ini adalah tes kemampuan awal sebelum kita mulai untuk masuk ke materi hari ini ya. Jadi setelah nanti kita masuk ke materi kita hari ini, nanti akan ada evaluasi. Jadi Ibu harap dievaluasi nilainya lebih bagus dibandingkan dengan nilai dari pretest ini tadi ya. Bisa dipahami ya? Amin. Ya, oke. Nah, kemudian untuk materi kita hari ini mengenai efek pada Corel Draw, seperti yang saya bilang tadi bahwa penggunaan efek daripada Corel Draw ini bisa kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari. Fungsinya itu sangat jelas terlihat, baik di dalam usaha ataupun dunia industri ya. Di usaha misalnya dia seperti percetakan, seperti pembuatan fotokopi ataupun untuk fotografer itu biasanya diedit dia bisa menggunakan aplikasi Corel Draw misalnya, ataupun pembuatan logo, stempel dan lain sebagainya itu dia menggunakan aplikasi Corel Draw. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari efek daripada Corel Draw ini ya. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah itu tadi sudah saya sampaikan mengenai sedikit gambaran mengenai materi kita hari ini, kemudian kita sudah melakukan pretest. Nah, ini kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, di mana materi kita hari ini seperti yang saya bilang tadi adalah efek pada Corel Draw. Ini akan saya tampilkan presentasinya supaya bisa kalian lihat. Oke, sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Jadi langsung saja, ini dia tadi materi kita tadi Ibu bilang tadi efek pada Corel Draw ya. Di mana efek pada Corel Draw ini kalau kita lihat, ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi hari ini. Di mana tujuan yang pertama dengan berdiskusi. Nah, ini dengan berdiskusi peserta didik mampu menjelaskan fungsi fitur efek pada gambar vektor menggunakan aplikasi Corel Draw dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi peserta didik mampu membuat efek objek gambar vektor menggunakan aplikasi Corel Draw secara tepat ya. Yang ketiga, dengan berdiskusi peserta didik mampu mengkreasikan pembuatan efek objek gambar vektor menggunakan aplikasi Corel Draw secara bertanggung jawab ya. Itulah dia tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi Ibu harapkan nanti di dalam diskusinya itu kalian aktif secara berkelompok untuk membahas mengenai materi kita hari ini. Jadi untuk kelompoknya itu tetap dilaksanakan secara per kelompok, itu tidak artinya kelompoknya itu nanti kalian sesuaikan ya. Sudah, itu nanti kalian laksanakan. Lalu lanjut kita ke materi kita tadi, di mana untuk efek pada Corel Draw yang pertama itu dia ada efek blend, di mana efek blend katanya di situ adalah fasilitas yang dapat mentransformasikan bentuk suatu objek gambar ke bentuk objek gambar lainnya ya. Contohnya adalah objek lingkaran ke objek bintang ya. Ini langsung Ibu praktekkan, demonstrasikan di aplikasi Corel Draw-nya supaya kalian paham ya. Katanya tadi adalah objek lingkaran ya. Objek lingkaran kita ambil dari ellipse tool. Oke, terlihat? Masih terlihat, Nak ya? Masih, Bu. Oke, ini dia lingkarannya, ellipse tool. Sudah? Oke, ini kita buat misalnya warna kuning misalnya. Kemudian katanya lagi objek bintang. Objek bintang ya.
Oke, ini dia contohnya objek lingkaran dan objek bintang. Ini akan kita buat efek yang namanya tadi efek blend. Kemudian hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini tadi objek lingkaran, kemudian kita akan membuat objek bintang misalnya. Atau objek segi 6 boleh. Itu tidak masalah. Oke, ini dia objeknya. Ini misalnya saya buat warna biru. Sudah? Kemudian katanya objek ini akan ditransformasikan. Objek dari lingkaran ditransformasikan ke objek segi 5 misalnya. Ini menggunakan efek apa tadi? Drop shadow. Versi Blend. Ya. Blend. Ini dia blend sudah. Caranya kita tarik objek lingkaran ke objek segi 5. Oke, sudah terlihat ya? kali. Sudah terlihat ya? Sudah? Inilah dia Coba, yang namanya efek blend tadi. Dia mentransformasikan. Berarti objek yang pertama tadi lingkaran, dia ditransformasikan menuju objek kedua yaitu segi 6. Sehingga dia bisa membentuk objek yang menuju ke objek yang lainnya ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian jumlah daripada transformasinya. Ini kalau kita lihat ini agak banyak ya. Jadi ini bisa kita atur. Misalnya mau kita buat dia transformasinya misalnya 10. Ini saya buat 10 misalnya. Nah, dia akan berubah. Jadi jumlah daripada transformasinya akan memenuhi jumlah yang kita harapkan ya. Tadi 10 dia sudah berkurang. Misalnya mau dibuat 5 misalnya. Kita ketik saja di atas 5. Bentar. Ini 5 ya. Kita enter. Nah, oke. Itu tadi dia efek blend ya. Sampai di situ bisa dipahami nak ya? Oke. Kemudian lanjut kita ke efek yang kedua. Itu adalah efek extrude ya. Kalau extrude katanya adalah fasilitas yang dapat mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Jadi dia seolah-olah dia objeknya menjadi objek yang lebih nyata. Jadi katanya di situ dia contoh extrude-nya seperti ini, dia ada teks yang diubah menjadi bentuk 3 dimensi. Ini akan saya demonstrasikan melalui aplikasi CorelDRAW-nya. Kalau dia tadi itu teks, nah ini bagaimana kalau saya buat objek? Kira-kira bisa atau tidak? Ini kita contohkan dulu. Misalnya lingkaran juga. Saya buat misalnya warna hijau. Nah, ini dia lingkarannya akan kita buat efek extrude. Kira-kira bisa dia tidak berubah menjadi 3 dimensi? Ini akan kita contohkan. Ini dia ya, extrude. Oke, tinggal ditarik saja. Oke. Itu dia. Kira-kira dia sudah berubah menjadi objek 3 dimensi seperti tabung ya. Bisa terlihat nak ya? Bisa. Atau misalnya segi 4, ini juga segi 4 juga bisa ya. Ini mau kita buat dia efek extrude supaya dia efeknya menjadi bentuk 3 dimensi misalnya. Nah, ini dia. Oke, bisa terlihat ya? Bisa? Jadi efek daripada extrude ini tadi mempermudah kita dalam membuat kesan daripada objek CorelDRAW kita supaya lebih menarik karena dia tidak lagi berbentuk 2 dimensi ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian efek yang ketiga itu adalah drop shadow. Sudah, drop shadow ini adalah efek untuk memberi sebuah bayangan pada objek. Sudah? Oke, contohnya di sini untuk drop shadow, ini langsung biar saya aplikasikan kembali. Oke, ini objeknya misalnya segi 4. Ini dia segi 4-nya, ini saya buat. Kemudian mau saya buat warna ungu. Kemudian ini akan saya buat efek drop shadow. Ini dia drop shadow. Nah, kemudian ini akan kita tarik tergantung kemana mau kita buat arah bayangannya. Sudah? Terlihat ya? Sudah terlihat? Bayangannya sudah nampak nak? Sudah Bu. Oke, jadi efek drop shadow ini tadi adalah efek yang membuat objek menjadi memiliki bayangan ya, sehingga dia objeknya menjadi terlihat lebih nyata ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian ini lanjutannya.
efek yang keempat itu adalah efek kontur ya, di mana efek kontur ini adalah efek untuk memberi bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi sebanding dengan bentuk aslinya. Artinya di sini kita bisa membuat efek daripada objeknya. Dia seolah-olah efek objeknya itu dia memiliki banyak bentuk. Dia seperti spiral, ataupun kalau dia di kehidupan sehari-hari seperti anti nyamuk ya, anti nyamuk bakar. Itu dia bisa membentuk efek kontur. Ini biar saya langsung aplikasikan. Sudah, Bu. Ya, sebentar biar saya aplikasikan ya. Ini misalnya segi 4. Sudah. Ini saya buat misalnya warna biru. Kemudian ini akan saya buat efek kontur. Ini dia. Oke, ini tinggal saya tarik saja. Terlalu jauh ya. Oke. Dia akan membentuk objek yang hampir sama menyerupai daripada objek aslinya ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, dia jadi seperti bentuknya itu dia berlapis ya, ataupun dia menjadi ganda sesuai dengan bentuk yang kita harapkan. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa ya. Oke, kemudian efek yang selanjutnya itu adalah efek envelope. Sudah, ini dia efek envelope. Kalau efek envelope ini artinya adalah untuk menyunting objek yang telah kita buat menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi artinya di sini dia contohnya kita bisa membuat objek persegi dengan menggunakan efek envelope sehingga dia bentuknya bisa berubah seperti yang kita inginkan ya. Contohnya di sini biar saya aplikasikan. Nah, ini saya buat misalnya segi 4 ya, segi 4 mau saya buat. Kemudian segi 4-nya akan diberi warna. Kemudian akan saya buat efek yang diminta tadi, efek envelope ya. Ini dia envelope. Nah, ini dia otomatis akan muncul titik-titik. Ini terlihat ya, bisa nampak nak? Ya, Bu. Ini. Jadi titik inilah yang akan kita tarik. Tadi katanya efek envelope dia bisa membentuk objek yang kita inginkan, bisa mengubah bentuk. Nah, seperti ini tinggal kita tarik saja. Misalnya mau ditarik kemana, silahkan. Bisa terlihat semua nak? Bisa, Bu. Jadi inilah dia efek daripada envelope tadi, di mana efek envelope tadi seperti yang saya bilang dia bisa mengubah bentuk asli daripada objek yang kita buat. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Envelope. Bisa. Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Sampai di situ ada yang mau ditanya kira-kira? Ada yang mau bertanya? Ada. Kalau sebelumnya efeknya yang kemarin kan kita bahas ada 3 ya, ada efek blend, ada extrude, ada drop shadow. Nah ini tambahannya dia sudah ada 2, ada efek envelope dengan efek Ada apa tadi? kontur ya. Ya, jadi itulah dia efek yang kita bahas di dalam Corel Draw sehingga objek yang kita desain itu tampilannya bisa lebih menarik ya. Jadi sampai di situ bisa dipahami? Ada yang mau ditanya sampai di situ? Enggak ada. Sudah jelas? Udah, Bu. Tidak ada yang mau ditanya? Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, sudah. Ini kemudian biar Ibu sampaikan, kalau untuk tugas yang ada di Classroom itu sudah Ibu kirim, itu nanti kalian kerjakan tugasnya. Yang belum melihat ini dia di Google Classroom-nya, ini bisa Ibu tunjukkan. Mana tahu ada yang belum melihat Google Classroom-nya. Nah, ini dia sudah. Di sini ada bahan ajar. Coba ini biar saya jelaskan lagi sedikit. Ini bahan ajarnya. Ini nanti bisa kalian baca bahan ajarnya itu ada. Ini dia LKPD, inilah dia yang tugas diskusi yang kalian kerjakan ya, tugas kelompoknya tadi. Kemudian ini media pembelajarannya, ini media yang kita pakai, PowerPoint-nya. Nah, ini dia diskusi, di sini nanti kalian boleh berdiskusi ataupun misalnya
LKPD-nya juga boleh, nanti kalian diskusikan di situ. Jadi inilah dia aktivitas ataupun tugas yang sudah saya kirimkan di Google Classroom-nya, itu bisa kalian kerjakan ya. Efek daripada Corel Draw tadi ada 5 ya. Yang pertama blend, yang kedua itu extrude, yang ketiga drop shadow, yang keempat contour, yang kelima envelop. Envelop. Envelop.
Iya, Bu. and plot. Coba tadi kan materinya sudah saya share, sudah saya tampilkan, kemudian sudah saya demonstrasikan juga. Jadi kira-kira kalau kalian simpulkan masing-masing bisa? Satu, blend. Ya, Blend itu fungsinya untuk menggabungkan dua objek. Yang Apa ya? mentransformasikan suatu objek ke bentuk objek yang lainnya. iya, itu blend. Oke. Yang kedua, Saya, Bu. Extrude Saya, Bu. sebentar, satu-satu dulu, Fungsinya- Nawaya dulu. fungsinya untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Iya. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, drop shadow. Iya. Fungsinya untuk memberikan sebuah bayangan pada objek. Iya, oke. Lanjut, yang keempat. Yang keempat, kontur. Fungsinya untuk memberi bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding dengan bentuk aslinya. Iya, oke. Yang terakhir. Yang terakhir, envelope. Fungsinya untuk menyunting objek yang telah kita buat menjadi bentuk yang Iya. diinginkan. Oke, Nawaya. Oke, Nawaya sudah. Oke. Bukannya tadi apa pertama? Coba Sama silakan. blend, kedua. Ada lagi? Alah, lupa. Ayo silakan ini. Saya, Bu. Ya, Aksa. 1. Efek blend adalah efek yang mengisi ruang yang kosong dengan membentuk 3 dimensi pada 2 objek yang telah dibuat. Iya, oke. 2. Efek kontur adalah efek yang memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Iya. Lanjut. 3. Efek envelope adalah efek yang memungkinkan kita untuk menyunting objek yang telah kita buat. Fungsi ini hampir sama dengan set tool. Ya. Lanjut lagi. Efek drop shadow adalah efek untuk memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur arah datangnya cahaya. Efek extrude adalah efek yang dapat membuat satu objek menjadi 3 dimensi dengan dimensi yang kita atur sendiri. Oke, sudah. Aksa sudah. Oke, ada lagi? Ada lagi, Nak? Ya, Bu. Iya, silakan. Efek blend Iya. untuk mengisi ruang yang kosong dengan bentuk 3D pada 2 objek yang telah dibuat. Efek blend 3D. Iya, tadi efek blend. Coba diulang lagi. Ini ada terbalik saya dengar ini. Coba efek blend, efek yang bagaimana? Efek blend itu untuk mengisi ruang yang kosong dengan bentuk 3D pada 2 objek yang telah dibuat. Oke, boleh. Lanjut. Efek kontur, efek yang memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding. Oke. Lanjut. Efek distort, efek yang dapat membentuk objek aslinya menjadi abstrak. Oke. Efek drop shadow, Iya. efek memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur. Iya. Terakhir. Efek envelope memungkinkan kita untuk menyunting objek yang telah kita buat. Iya. Oke. Kelvin ya. Untuk materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini saya rasa sudah selesai, sudah bisa kita sudahi. Jadi kalian bisa langsung mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Oke. Kalau sudah, Ya, Bu. kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Karena materi kita juga sudah tuntas, nanti kita jumpa lagi di materi yang akan datang setelah ujian itu di semester 2 ya. Itu nanti kita kondisikan kembali. Oke? Sudah? Oke, Bu. Oke. Bu. Jadi sudah jelas ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita, silahkan untuk doa penutup. Silahkan, Ketua Kelas, speaker boleh, Nak? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya. Terima kasih Fikar ya.
sudah selesai untuk materi kita hari ini ya. Saya rasa untuk materi hari ini sudah saya sampaikan kepada kalian dan kalian sudah bisa memahami materi hari ini. Ibu harap materi hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, wawasan kalian supaya bisa dimanfaatkan atau dikembangkan di materi selanjutnya ya. Oke. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.